Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Ruwet. Ada presiden bikin IKN hasil dari ngibul, masih dipuja-puja, disembah malah. Jadi kira-kira kapan nih kalau presiden ngibul bisa jadi tersangka? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Buat KPK berani periksa Jokowi dan usut aliran uang negara buat bangun IKN kemarin. Apalagi, Aguan juga ngomong ratusan investor siap investasi, itu omong kosongnya Jokowi. Menurut kalian, KPK berani apa nggak guys periksa Jokowi buat kasus IKN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, karir dari Bapak Mulyono sepertinya sudah di ujung tanduk, selesai. Apalagi orang-orang yang dekat dengannya juga sudah mulai speak up alias angkat bicara ya. Termasuk Aguan yang akhirnya bicara dengan Tempo ya kan. Yang dimana di situ akhirnya kita semua tahu bahwasanya investasi di IKN itu hanyalah pepesan kosong. Nah lalu apakah sanksi dari seorang mantan presiden yang berbohongnya itu benar-benar vulgar sekali teman-teman semua. Sudah banyak ya yang kata-katanya dinilai itu tidak benar gitu ya. Apakah ini akan ada hukuman ataupun sanksi yang sesuai atau bagaimana? Karena ini ada berita juga nih dari Korsel ya, Korea Selatan, yang akhirnya Presiden Korsel ditetapkan jadi tersangka buntut status darurat militer. Kenapa kok sigap sekali langsung ditetapkan sebagai tersangka? Tapi kalau di Indonesia ini kok rasa-rasanya sulit ya. Kalau punya kekuasaan sulit untuk mendapatkan hukuman gitu kalau melakukan kesalahan. Lalu bagaimana dengan Pak Jokowi yang sekarang sudah tidak punya kekuasaan lagi? Apakah Pak Prabowo akan bertindak untuk melakukan sesuatu ya terkait dari kata-kata Pak Jokowi yang kemarin-kemarin gitu loh. Yang ternyata sekarang kita tahu bahwasanya itu hanya omon-omon doang. Kita lihat ya di akun X, tweetan dari Michael Adam. Jokowi harus ditangkap karena menyebarkan hoax. Korea 30 investor, Jepang 40 investor, Singapura 120 investor. Faktanya ratusan investor masuk IKN itu pepesan kosong. Aguan 9 Desember 2024. Karena itu pengakuan langsung dari Aguan ya. Yang dimana beliau ingin menyelamatkan wajah presiden dengan akhirnya berinvestasi ke IKN. Dan semua akhirnya telah dibongkar. Coba kita lihat komentarnya sedikit ya. Tangkap, langsung nih. Padahal daripada bangun ibu kota baru, anggaran triliunan lebih baik manfaatin ke daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Juga masih banyak yang seharusnya bisa didukung sama pemerintah. Jangan cuma karena alasan butuh ibu kota baru, buat apa kalau pemerataan ekonomi kan banyak caranya. Ya tentu karena uang segitu banyak itu bisa membuat ratusan sekolahan, bisa benerin jalan, bisa meratakan pembangunan dan lain sebagainya untuk kesehatan pendidikan, banyak banget. Makanya ini perlu dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau nanti akhirnya Pak Prabowo tidak melanjutkan IKN ini dan bisa menjadi hambalang dua. Wah, lebih parah lagi kan teman-teman semua. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Ruwet. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
Nah, gimana guys? Ini jejak digitalnya nyata banget loh. Beliau mengatakan kan ada sekian investor dari sini, dari situ, dari sini. Banyak pokoknya lah kalau dikumpulin ya. Tapi nyatanya sudah terbongkar kan sekarang tidak ada investor masuk gitu loh. Coba gimana ini? Apakah ini bisa ditindaklanjuti atau bagaimana gitu loh? Biar negara ini lebih disiplin lagi gitu, nggak ada lagi nanti yang asal-asal ngomong aja gitu. Karena kalau seorang pejabat, apalagi pejabat tertinggi ya, seorang presiden ya, nggak boleh lah omon-omon. Harus sesuai dengan fakta yang dibicarakan kan gitu. Karena kalau sampai enggak, namanya pembohongan publik ini. Semua terkena dampaknya, itu loh masalahnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Presiden Korea Selatan nih, Presiden Korea Selatan jadi tersangka cuman karena bikin kebijakan darurat militer. Bisa dibilang omon-omon ataupun ngibul. Tapi di republik ini, di Konoha, ada presiden yang cuman omon-omon alias kebanyakan ngibul nggak pernah jadi tersangka. Ada presiden bikin IKN hasil dari ngibul, masih dipuja-puja, disembah malah. Jadi kira-kira kapan nih kalau presiden ngibul bisa jadi tersangka? Investasi IKN nol besar. Masa KPK nggak berani periksa Jokowi? Guys, kemarin heboh banget berita pengakuan dari salah satu konglomerat yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan. Soalnya, dia berani banget bongkar tipuan tentang investasi kosong di IKN di zaman Jokowi. Bagian di Yusran dari Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, IKN itu emang proyek ambisinya Jokowi aja. Bagi Andi, pastinya itu cuma buat cari untung dan rente. Andi pribadi berharap banget buat KPK berani periksa Jokowi dan usut aliran uang negara buat bangun IKN kemarin. Apalagi, Aguan juga ngomong ratusan investor siap investasi itu omong kosongnya Jokowi. Menurut kalian, KPK berani apa nggak guys periksa Jokowi buat kasus IKN? Nah ini nih yang menjadi pertanyaan. KPK berani atau enggak? Kan itu permasalahannya tuh. Kalau KPK berani ya bagus banget gitu ya. Maka dari itu benar kalau Pak Said Didu dan kawan-kawan seperti Bung Refli Harun dan lain sebagainya itu ya selalu menyuarakan untuk menangkap Jokowi ya kan, mengadili Bapak Jokowi. Karena memang banyak sekali kerusakan dan juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan gitu loh. Alangkah baiknya kalau Bapak Mulyono ini diperiksa gitu loh dan diusut. Jadi agar publik juga tidak gelisah dan semakin percaya dengan pemerintahan Pak Prabowo ya. Mantap sih ini kalau memang bisa diusut gitu. Kita lanjut lagi guys. Kalian tahu nggak kalau 9 naga kayaknya udah nggak diajak lagi di pemerintahan? Terbukti pada pertemuan dengan delegasi Jepang, Pak Prabowo malah ngajak pengusaha kakap Haji Isyam. Di dalamnya bicara tentang skema pembangunan ke depannya. Dan katanya sih, Haji Isyam ini yang bakal diberi peran untuk menggarap program strategis nasional. Padahal biasanya sih 9 naga yang selalu dilibatkan. Puncaknya ketika bos Aguan ini curhat ke Tempo dan menyebut kalau mereka investasi di IKN itu karena diperintah Pak Jokowi. Para Taipan ini katanya hendak menyelamatkan wajah Pak Jokowi dengan gembar-gembornya IKN. Apakah ini adalah sinyal bahwa 9 naga bakal dibabat habis oleh Pak Prabowo dengan memasukkan Haji Isyam sebagai pemain utamanya? Kalau menurut saya sih ini keren. Untuk menumbangkan pengusaha harus dilawan dengan pengusaha kakap juga. Bener nggak? Guys, informasi A1 guys, katanya sekarang bajer-bajer ternaknya Mulyono udah mulai berkurang guys, tinggal dikit lagi. Karena sekarang Mulyono lagi galau guys, udah pisah ranjang sama RI1, lagi nyari aman katanya. Tinggal bajernya si Pupu Papa aja nih yang nyebokin si Pupu Papa nih. Pokoknya tetap semangat guys, kita buat abis tuh bajer-bajer yang ada seliweran di beranda-beranda kalian guys. Biar nanti tersisa orang-orang baik, orang-orang waras yang ada di medsos kalian guys. Pokoknya tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengkritik pemerintah, mengkritik yang baik, untuk keberlangsungan rakyat Indonesia agar sejahtera. Pokoknya jangan takut guys. Kalau kalian banyak menghujat, banyak mengkritik, itu cuma wajar-wajar doang guys. Itu akun palsu. Sekarang udah mau dikit lagi nih, tetap semangat pokoknya. Kita tunjukkan kekuatan netizen plus 62 bahwa bajer-bajer itu cuman di dunia maya doang guys, kagak ada aslinya, cuman robot.
Ya, beberapa hari lalu Tempo tuh resmi mengeluarkan artikel ya terkait dengan wawancaranya yang dilakukan kepada bos ataupun pemilik Agung Sedayo Group, yaitu Aguan atau Pak Aguan. Dan for information, Agung Sedayo Group ini merupakan pengembang terbesar di Indonesia dan salah satu investor terbesar di proyek Ibu Kota Nusantara. Dan di wawancara tersebut jelas ya, Aguan ataupun pemilik Agung Sedayo Group menyatakan bahwasanya IKN yang dibangun saat ini itu merupakan permintaan dalam tanda kutip paksaan yang dilakukan Jokowi kepada investor di Indonesia. Dan klaim yang menyatakan bahwasanya sudah ada ratusan investor yang mengantri untuk IKN itu merupakan pepesan kosong, kata bos Agung Sedayo Group yaitu Pak Guan. Dan ini sudah diprediksi ya, karena proyek IKN ataupun proyek mercusuar seperti kereta api cepat dan IKN itu dampak ekonomisnya itu nyaris nggak ada ya untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat di sekitarnya. Dan cost yang dilakukan itu sangat besar dan return on investment-nya itu kalkulasinya itu sangat lama ya. Dan Pak Jokowi itu udah menawarkan ini ke luar negeri dan nggak ada investor luar negeri itu yang mau membangun IKN, dan beliau itu memaksakan IKN itu dibangun kepada para investor di Indonesia. Dan sekarang ini owner Agung Sedayo Group itu udah ngomong ya bahwasanya ini merupakan proyek yang dipaksakan kepada mereka lah dalam tanda kutip. Dan kalau saya perkirakan ya, hal-hal ini tuh merupakan kerusakan yang sangat masif ya membangun IKN. Kenapa? Karena anggaran untuk membangun IKN itu 466 T loh rencana anggarannya, dan APBN itu sekarang udah keluar 83, sekian T. Dan dengan anggaran sebesar itu banyak hal yang bisa dilakukan yang tentu saja lebih besar manfaatnya untuk rakyat Kalimantan dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bisa ngebangun banyak rumah sakit di Kalimantan, bisa ngebangun banyak sekolah di Kalimantan, bisa ngebangun kereta api lintas ya di sekitar Kalimantan, bisa dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung Kalimantan itu bisa ada kereta api itu untuk mengantarkan batu bara, untuk mengantarkan masyarakat Kalimantan. Dan banyaklah manfaat ekonomis yang bisa dibangun dengan uang 466 T. Dan ini merupakan kejahatan ya, kalau menurut saya pribadi merupakan kejahatan. Demi nama baik, uang sebesar itu dikeluarkan hanya untuk membangun hal yang nyaris tidak ada manfaatnya. Dan kalau kalian ya, menurut kalian ya, sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang Kalimantan, menurut kalian IKN ini pas nggak untuk dibangun? Apa kira-kira alasan kalian mendukung proyek IKN? Sampaikan di kolom komentar. Salam. Setelah publikasi wawancara eksklusif terkait keterlibatan Agung Sedayo Group dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, divisi legal perusahaan tersebut menyampaikan keberatan resmi terhadap beberapa elemen dalam artikel yang dibuat oleh Tempo. Menurut Aguan, ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan, seraya terbahak. Kami harus menyelamatkan wajah Presiden Jokowi, ujarnya lagi. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantre untuk membenamkan uang di IKN ternyata hanya ucapan manis yang tanpa bukti. Jokowi pun menggandeng para Taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemilik uang. Aguan, melalui Agung Sedayo, memimpin konsorsium Nusantara, berinvestasi di IKN hingga 20 triliun rupiah. Kami mesti menghadapi investor luar negeri. Kami diminta mengerjakan dalam 9 bulan dan proyeknya mesti jadi, kami babak belur, ujar Aguan. Setelah publikasi wawancara eksklusif terkait keterlibatan Agung Sedayo Group dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, divisi legal perusahaan tersebut menyampaikan keberatan resmi terhadap beberapa elemen dalam artikel yang dibuat oleh Tempo. Keberatan ini terkait dengan frasa perintah dan pernyataan yang dikutip sebagai kami mesti menjaga wajah presiden, yang diduga disampaikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayo Group. Dalam hak jawab yang dikirimkan, divisi legal menyatakan bahwa Sugianto Kusuma atau Aguan tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Lebih lanjut, mereka meminta agar judul artikel diubah menjadi investasi IKN, memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dan isi wawancara disesuaikan menjadi tidak ada perintah ataupun permintaan, tetapi investasi IKN dilakukan setelah melihat ke lokasi, dan ternyata memiliki prospek jangka panjang. Namun, redaksi Tempo, setelah melakukan verifikasi ulang terhadap rekaman wawancara, memastikan bahwa pernyataan yang dimuat dalam artikel tersebut adalah akurat. Berdasarkan prinsip jurnalistik, redaksi memutuskan untuk tidak mengubah judul maupun isi artikel karena dinilai telah sesuai dengan fakta dan pernyataan yang direkam dalam wawancara tersebut. Ya keren lah ya Tempo gitu loh. Tapi kenapa ya Pak Aguan kok ingin merubahnya? Ya mungkin gimana ya?
Tapi kalau udah bicara soal Tempo ya, pasti Tempo akan melakukan ataupun menulis berita yang sesuai dengan faktanya gitu ya. Agar apa ya? Tentunya agar masyarakat semakin percaya terus sama Temponya ya. Jadi ini keputusan yang bagus lah untuk Tempo. Oke teman-teman semua, apa kelanjutan dari cerita ini semua? Bagaimana dengan nasib Bapak Mulyono? Kita lihat di episode selanjutnya. Sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.